Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad dengan mengucap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku dimanapun anak-anak berada, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tahsinul Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf. Jadi kita perlu mengetahui yaitu yang namanya sifat huruf, bahwa setiap huruf hijaiyah itu memiliki sifat. Baik, sifat huruf di sini yang akan kita bahas adalah sifat tebal atau yang disebut dengan sifat isti'la. Sifat isti'la ada 7 huruf, yaitu yang terkumpul dalam kalimat khussa dhaghtin qil. Khussa dhaghtin qil, sebagaimana tertulis yang ada di papan, khussa dhaghtin qil, ada 7 huruf, yaitu huruf kha, kemudian huruf shad, Dad, Ghain, Ta, Qaf, Dha. Apa itu isti'la? Isti'la yaitu naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga ia dibaca tebal. Sekali lagi, isti'la artinya naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga ia dibaca tebal. Pada pengucapan huruf ini, maka para pembaca Quran tidak dibolehkan untuk mencucu atau monyong, namun dinaikkan mulutnya. Kebanyakan dari kita para pembaca Al-Quran itu masih memonyongkan yang tidak seharusnya dimonyongkan, karena yang boleh monyong hanya dalam 3 keadaan, yaitu ketika dhammah, ketika bertemu dengan huruf waw, wattini, kemudian ketika menemui ayat-ayat gharibah yang di sana disebut dengan ishmam. Ishmam artinya mencucu. Ya, jadi kita tidak boleh monyong. Baik, maka bagaimana caranya agar supaya kita melafalkan huruf-huruf ini dengan baik dan benar, yaitu naikkan suara. Jadi kita ketika membaca Al-Quran, kita bisa menaikkan suara, bukan memonyongkan. Bukan dibaca kho atau so, bukan. Jangan sampai mulut kita atau bibir kita monyong. Sekali lagi, 7 huruf ini jangan dimonyongkan, tapi naikkan mulut. So, apabila ini saya harakatkan fathah, maka akan berbunyi kho. Jangan dimonyongkan mulutnya, kho, salah. Maka naikkan mulut, kho, tebal, naik suaranya. Itu disebut dengan isti'la. Kemudian huruf shad, huruf aslinya shad, kemudian ini berharakat fathah, maka dibaca so.
tidak boleh dibaca so. Awas, berlebihan, tidak punya hak di situ untuk memonyongkan mulut. Kemudian do bukan bu. Kalau mulut kita cek dengan jari kita, metode jari, kalau pengucapan huruf kho, jangan sampai jari kita ditempelkan akan mundur. Banyak terjadi para pembaca Quran dibaca kho sampai memonyongkan mulut. Kho, jadi naikkan mulutnya, jangan dimonyongkan. Kho, tapi kho, naik suaranya. Begitu juga dengan huruf so. Kho, so, bo, go, to, ko, bukan ko, seperti itu, dan begitu seterusnya. Nah, baik. Lawan kata dari isti'la yaitu istifal. Untuk istifal yaitu caranya dengan cara senyum, gerakkan mulut ke samping, bukan dinaikkan. Jangan dinaikkan seperti halnya huruf isti'la. Contoh, banyakkan dari kita masih dibaca a. Ini salah. A ini tebal. Ba, ta, tha, ja, ha, kho, huruf tebal. Kho, ya, kho, ja, ha, kho. Da tipis, da, za, ro, za, sa, sya, huruf shin, sya, so, naik, so, bo, to, zo, a tipis, a, go tebal, go, fa tipis, fa, ko tebal, ko, ka tipis, ka, la, ma, na, wa, ha, a, ya. Jadi huruf yang tipis dibaca senyum. A, ba, tidak boleh dibaca a, ba. Akan saya berikan contoh. Contoh fatihati, tidak boleh dibaca fatihati. Fatihati. Jadi di sini tidak dijumpai huruf-huruf tebal. Fa tipis, ta tipis, ha tipis, ta tipis. Fatihati. Kemudian ini akhirati, tidak boleh dibaca akhirat. Tebal. Akhirati. Senyum. Akhirati. Kemudian ro di sini tebal. Ada nanti kita bahas, yaitu hukum ro tebal, ro tipis. Rafi'ati, tidak boleh dibaca rafi'a. Ini naik suara. Rafi'ati. Kemudian ghabarati. Gha tebal, ba tipis, ra tebal, ti tipis. Ghabarati. Berikutnya dahidati, tidak boleh dibaca da tipis, dahidati. Berikutnya ghasyiyati, gha tebal, ghasyiyati. Yang terakhir wajasadihi, tetap tersenyum. Wajasadihi, tidak boleh dibaca wajasa. Perhatikan, wajasa tidak boleh.
wajasa, kemudian tampakkan sifat shofir pada sin, wajasadihi, mithatha, keluarkan lidah, mithaqihi. Baik, demikian anak-anak dan jamaah sekalian, perlu kita ketahui ada 7 huruf yang memiliki sifat isti'la, maka selain huruf itu tidak boleh dibaca tebal. Sekali lagi perhatian untuk semuanya jamaah sekalian, tidak boleh dibaca tebal. 7 huruf yang terkumpul dalam kalimat khussa dhaghtin qil, naikkan suaranya, naikkan mulut, naiknya suara ke langit-langit mulut sehingga ia dibaca tebal, namun jangan mencucu. 7 huruf dibaca tebal, yang tidak boleh mencucu. Yang boleh dibaca tebal hanya 7 itu, kecuali nanti ada bab ro tebal dan ro tipis, lam tebal dan ro tipis, lam tebal dan lam tipis. Kemudian yang monyong hanya 3 tadi apa? Yang pertama dalam keadaan dhammah, u, bu, tu, su, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dalam keadaan bertemu dengan huruf waw, wa, wattini, wadduha, bukan wadduha, wadduha. Yang terakhir ketika bertemu dengan ayat gharibah atau ishmam, la ta'manna, la ta'manna, seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.